Dia sebagai Gen Z kebingungan ngelihat orang tuanya. Kok bisa kerjaannya cuma satu, gajinya bulanan, nggak ada pemasukan tambahan, tapi bisa punya rumah, nyokolahin dia sampai kuliah, adiknya sampai kuliah. Banyak banget sebenarnya sumber-sumber dana atau harta gitu ya. Kalau kita bahas investasi kan hal yang perlu kita tahu pertama kali adalah sumber hartanya dari mana gitu. Kapan sih bagusnya mulai investasi gitu? Jawaban aku sekarang. Karena Gen Z ini semakin kayak lu nggak bisa gitu, dia akan semakin kuat kayak gue bisa. Selamat datang di podcast Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri. Di sini udah siap pengen ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita untuk kali ini, di mana kita pengen ngobrolin problematika keuangan Gen Z. Udah hadir bersama saya di sini ada Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo Mas Reza. Gen Z. Gen Z. Gen Z-nya mentok apa akhir, awal atau gimana? Angkatan pertama nih kebetulan. Angkatan pertama berarti masih lahirnya 90-an ya. Betul. Walaupun udah mepet-mepet tuh ya. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Hari semakin panas, jaga kesehatan. Sekarang fokusnya. Tapi dompet nggak semakin panas ya? Ya semoga enggak ya. Pertama kita pengen tanya dulu nih sebelum kita masuk ke obrolan soal Gen Z. Backgroundnya sendiri dari Mas Wahyu itu sebenarnya aktivitasnya ngapain? Sekarang ini profesi aku sebagai public relations di salah satu lembaga jasa keuangan. Kemudian sekarang juga sebagai pegiat literasi keuangan. Jadi kita beberapa kali memang turun ke masyarakat untuk ngasih literasi keuangan terkait investasi dan juga konten-konten media sosial. Karena sekarang lagi aktif nih di TikTok, di media sosial gitu. Mas Wahyu lagi aktif TikTokan nih? Betul. Kayak ngajarin seputar finansial, ngasih tahu tips dan triks gitu-gitu ya? Sebenarnya nggak cuma finansial, di situ ada tentang karir. Pokoknya ditujukannya untuk Gen Z lah, untuk teman-teman sebaya sama adik-adik di bawah. Gitu. Karena ngerasa waktu masih awal-awal nih dari kampus mungkin mau kerja, ngerasa banyak ada kesusahannya gitu kali ya? Betul, apalagi habis lulus langsung dihadapin sama pandemi kan kemarin. Jadi mau nggak mau semua digital. Nah, mulai dari situ. Jadi angkatan pandemi ini angkatan pandemi. Kita langsung pengen nanya kayak gini nih. Kalau misalnya kita berhubungan sama Gen Z. Beberapa stereotip yang muncul nih soal Gen Z, salah satunya sering dianggap konsumtif. Sering dianggap nggak bijak secara finansial. Tapi kalau kita ngomongin stereotip itu sebenarnya menurut Mas Wahyu sendiri gimana? Sebenarnya banyak stereotip Gen Z ya. Mulai dari yang tadi disebutin sama Mas Reza. Konsumtif. Ada juga ini yang anxiety-nya berlebihan, mudah overthinking, mudah galau, burnout segala macam ya. Sebenarnya karena mungkin aku ngerasain di fase itu. Let's say Gen Z ini adalah saat ini angkatan kerja termuda yang pernah ada gitu. Kalau misalkan kita mengikut waktu normalnya 2019 lulus Gen Z, itu kan 2020 langsung dihantam pandemi kan. Dimana ekonomi itu lagi sulit, kemudian mata uang juga tidak menentu gitu kan. Banyak sekali hal-hal dimana Gen Z ini hadapi gitu. Mulai dari nyari kerja susah segala macam. Sebenarnya gak bisa nyalain juga kenapa banyak sekali stereotip yang menganggap Gen Z itu lemah dan sedemikian rupa gitu. Dan aku juga sadar kalau misalkan di ekonomi modern sekarang itu Gen Z itu jadi perhatian banget karena itu. Karena kok sekarang Gen Z itu kerjanya pindah-pindah misal. Terus Gen Z itu mentingin liburan karena alibinya pengennya healing work-life balance gitu kan. Padahal secara keuangan belum stable misalkan kayak gitu. Ya itu karena kita lahir dan kita berada di situasi yang sulit gitu. Kemudian sadar nggak sih Mas Reza kalau misalkan Gen Z itu adalah angkatan kerja pertama yang banyak tuntutan. Misalkan zaman sekarang di era digital harus punya smartphone, harus punya laptop. Kebutuhan primer pun sekarang pulsa, internet segala macam, pakai data. Jadi yang modalnya juga harus banyak. Jadi itu yang mengakibatkan mungkin banyak sekali tuntutan hidupnya harus lebih savvy ya daripada generasi sebelumnya. Itu mungkin yang stereotip itu ada tuh karena itu gitu. Kalau menurut aku sih gitu, karena sempat ngalamin juga
gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat nih ya, ya emang milenial akhir menuju Gen Z awal sampai Gen Z yang sekarang gitu ya. Kita selalu terpapar sama yang namanya social media. Betul. Kita lihat apa-apa tuh dari social media. Salah satunya itu dalam tanda kutip budaya flexing yang dimunculkan sama influencer atau content creator yang hidupnya mewah-mewah. Nah, itu dia. Ini sebenarnya berpengaruh juga nggak sih sama keputusan finansial dari Gen Z? Banget. Beberapa penelitian juga menyebutkan ya bahwa memang pengaruh influencer itu gede banget gitu. Bahkan sekarang Gen Z itu lebih besar pengaruhnya tuh dari apa yang mereka ikuti gitu kan. Apalagi balik lagi ke masa pandemi itu kan orang ngelihatnya aktivitas semua di digital kan. Oh kok mereka udah bisa kayak gini ya. Mereka udah punya ini ya. Kok mereka udah bisa bikin dalgona langsung bikin. Iya betul juga. Banyak tren-tren yang akhirnya diikutin sama Gen Z kan. Termasuk gaya hidup flexing. Nah menurut aku ini ada dua sisi sih. Memang mereka yang mengikuti cara itu memang mereka ada yang memang mengada-ngada gitu. Karena aku pernah baca juga gitu dari penelitian yang dilakukan sama beberapa konsultan Big Four, kalau misalkan Gen Z itu 40% lebih itu tuh punya kecemasan terhadap gaya hidupnya. Mereka punya uang, tapi mereka tuh takut uang ini tidak bisa beli sesuai apa yang mereka harapkan. Makanya nanti ada lagi tuh masalah-masalahnya yang pay letter lah, yang misal pinjol segala macam. Itu sih yang bahaya. Kalau misalkan mengikuti gaya hidup flexing celebrity dengan kapasitas yang mungkin Gen Z sekarang, let's say belum semuanya financial stable ya, itu memang berbahaya sih. Gitu kalau menurut aku. Jadi besar pasak daripada tiang, dalam arti besar pengeluaran untuk lifestyle-nya daripada pendapatannya. Iya, itu yang bahaya banget sih kalau sekarang. Nah, makanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam tanda kutip tadi adalah mewah untuk flexing atau mungkin ya bisa dibilang lebih dari cukup lah. Sementara pendapatannya nggak sebanyak itu. Biasanya katanya nih, ini kita mesti cross check nih sama Gen Z karena saya milenial. Oh gitu. Iya beda generasinya satu. Milenialnya akhir sih. Oh iya mirip ya. mirip ya. Cuma beda beberapa tahun aja. Katanya nih untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hidup tadi, Gen Z banyak yang menggunakan pay later, belanja. Tadi udah di-mention juga gitu ya. Tapi sebenarnya ini malah jadi jebakan hutang nggak sih untuk Gen Z ini? Bisa jadi kalau memang pengelolaannya nggak benar ya. Karena gini, ini nih kayak ibarat dua mata pisau, pay letter atau misalkan credit card segala macam. Tergantung tangannya mau digunain buat apa. Ada memang teman-teman yang gunain itu buat diputar untuk usaha, untuk aset mereka. Ada yang memang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Nah ini yang bahaya. Ini jadi liburannya bayarnya pakai pay later. Betul. Mau beli barangnya agak mahal dikit pakai pay letter. Pay letter dengan pendapatan dia yang mungkin tidak sebanyak itu, nanti jatuhnya jadi hutang kan. Jadi hutang yang berkepanjangan, ngerusaknya kemana-mana. Bisa di BI checking kita, bisa nanti akan susah. Misalkan mengajukan pinjaman selanjutnya di bank. Ngaruhnya akan kemana-mana sih kalau kayak gitu. Terus di satu sisi juga, kalau kita lihat di sosial media, emang nggak semuanya Gen Z tuh nggak peduli sama finansial. Betul. Ada juga yang peduli atau dalam tanda kutip terlihat peduli. Salah satunya jadi aktif kripto, aktif NFT, ya kan. Terus mereka langsung kayak menurut gue bla 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 gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, berarti secara mental udah siap belum sih Gen Z untuk berinvestasi? Kalau menurut aku sih sebenarnya udah. Namun memang PR-nya adalah literasi keuangannya yang belum diperbanyak gitu. FYI aja, aku tuh mulai investasi di zaman kuliah waktu masih belasan tahun. Kayaknya itu baru punya KTP deh. Aset pertama yang aku punya itu sekuritas. Keren. Jadi itu adalah investasi yang waktu itu masih ngetren banget di kalangan anak kuliahan zaman segitu gitu ya. Kalau sekarang udah ada kripto, ada segala macam. Teman-teman udah bisa nyari sendiri sebenarnya di Google gitu kalau misalkan memang penasaran tentang bagaimana sih cara investasi itu bekerja. Cuma kalau menurut aku sekarang literasinya sih yang jadi PR. Banyak teman-teman yang tahu kripto, tapi mereka tuh nggak tahu profil risikonya gimana, terus kemudian profil keuntungannya itu didapatnya dari mana gitu. Jadi mereka asal taruh aja, dan itu yang bahaya gitu. Kayak misalkan saham gitu, mereka kayak taunya oh saham ntar gue naruh duit segini akan balik
segini gitu ya. Tapi mereka nggak tahu dasarnya kenapa bisa kayak gitu. Apa yang mempengaruhi saham itu naik turun gitu kan. Mereka nggak pelajarin lebih jauh seputar risknya mungkin, perhitungan-perhitungannya. Mikirnya ya pasti untung aja. Pasti gitu. untung. Nah ini makanya yang sekarang saya dan teman-teman menjadi pegiat literasi bahwa kita tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman gitu loh, kalau sekarang investasi itu udah banyak pilihannya. Belajar investasi itu bisa dari manapun. Bahkan kalau buka Google cari itu udah banyak informasinya. Tapi kan kadang orang malas baca ya, pengennya dengerin dari orang atau praktek langsung gitu. Nah itu yang kita tekenin, kalau ini loh investasi ini nih profilnya kayak gini, keuntungannya gini, dan pesan kami buat teman-teman sekalian itu adalah kalau naruh telur jangan di satu keranjang. Diversify. Iya. Takutnya kalau misalkan satu keranjang jatuh pecah semua kan bahaya. Tapi hal soal FOMO, sebenarnya seberapa besar sih Gen Z dan juga FOMO? Fear of missing out. Sekarang lagi lagi banyak banget ya. Iya, ini lagi dibincangin terus nih ya, ngomongin soal fear of missing out. Betul. Termasuk aku sih sebenarnya. Oh ya, FOMO juga? FOMO. Oke. Beberapa hal FOMO, kayak misalkan waktu, let's say yang paling dekat kemarin lah, konser Coldplay. Gitu. Sebenarnya aku sama teman-temanku suka Coldplay, tapi nggak yang se-ngefans itu. Tapi kayak, tapi ngeliat konsernya bagus nih. Kalau nggak nonton, ada yang bilang sekali seumur hidup harus nonton konser Coldplay gitu. Ya kan mau nggak mau kayak, gue harus beli tiketnya. Gitu. Ya kan. Sebenarnya kalau menurut aku nggak ada masalah asal memang ada peruntukannya gitu. Kita boleh FOMO, lihat kebermanfaatannya apa. Terus kalau misalkan butuh uangnya dari mana? Aku tuh selalu berusaha untuk membedakan uang dingin sama uang panas gitu. Ada uang yang memang itu dipakai buat sehari-hari, tabungan memang untuk nanti jangka panjang ke depan, sama ada tabungan untuk keadaan-keadaan tertentu. Kayak misalkan liburan, uang darurat, liburan atau misalkan darurat, atau misalkan kayak tadi FOMO, misal, aduh gue pengen nonton konser ini. Jadi nyiapin uang FOMO nih. Betul. Nah nyiapinnya itu balik lagi harus, kalau aku harus ke instrumen investasi, karena aku nggak mau aku hari ini naruh 5 juta nih misal, setahun kemudian masih 5 juta, kan sayang ya. Jadi harus memang diputer. Aku membiarkan uang itu bekerja. Jadi nanti selisih dari keuntungan itu yang aku pakai buat istilahnya FOMO lah gitu. Tapi ya memang harus tahu juga, misalkan FOMO kita di luar budget banget gitu ya, mau dipaksain kayak gimana pun sih itu nggak baik sih kalau menurut aku. Jadi FOMO tapi tetap ada batasnya. Betul. Boleh sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya harus lihat juga kondisi diri sendiri. Berarti kalau kita lihat dari pressure seperti ini, jatuhnya ini masalah ya untuk gaya hidup dari Gen Z? Masalah, gitu. Karena ini banyak sebenarnya faktor yang mempengaruhi, termasuk geografis. Makanya beberapa kali aku ke daerah, sama sekarang kan udah tinggal di Jakarta nih, itu beda sebenarnya. Ya beruntungnya orang yang tinggal di luar Jakarta, social cost-nya nggak segede itu gitu. Karena di daerah tuh masih mikirnya, buat apa sih gue pakai barang branded di sini? Yang ngeliat siapa gitu, misalkan kayak gitu kan. Kalau di Jakarta beda. Gue pakai ini akan meningkatkan trust gue. Kalau misalkan ketemu klien, kan kayak meyakinkan seperti itu. Nah, cuma di satu sisi ya ini bahaya juga sih, bakal jadi masalah karena ya itu tadi, banyak teman-teman bahkan angka pun menunjukkan 40% lebih mereka itu khawatir dengan apa yang mereka beli karena nggak sesuai dengan budget mereka. Gitu. Mereka tuh sebenarnya sadar, tapi somehow memperlancar itu kayak ya ini buat kebutuhan sosial gue, gitu. Kayak gitu. Itu yang aku temuin di lapangan ya, karena faktor geografis sekali lagi ini sangat mempengaruhi kondisi yang kayak gitu. Selain faktor geografis juga kita lihat dari sosial media nih ya, kita tuh digempur sama online shopping, iklan digital. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, orang melek juga langsung buka sosial media, ngelihat iklan, ngelihat selebgram favoritnya pakai apa, seleb talknya ngapain, liburan kemana. Ini berarti juga ikut memperburuk kebiasaan Gen Z dalam finansial dong? Bisa jadi, karena sekarang algoritma media sosial juga udah kerja sama banget kayak sama alam ya. Kalau kita ngeklik, ya kan kita ngeklik misalnya, gue pengen beli handphone ini, nanti akan iklan-iklannya muncul terus itu, dan akan terus dipengaruhi. Jadi itu yang buat decision makingnya teman-teman kali ya. Kayak misalkan aku pun misalnya lagi pengen banget ini, tapi kayak ntar dulu. Tapi iklannya muncul terus, jadinya terpengaruhi buat beli gitu. Dan menurut aku
kalau misalkan kita mau membeli sesuatu, misalkan dari online shopping atau misalkan ads kayak gitu, ya balik lagi sesuai nggak dengan kebutuhan kita, atau jangan-jangan cuma pengen doang gitu, nanti beli terus nggak kepake, kan sayang juga gitu. Iya juga sih. Nah, aku beberapa kali sebenarnya ngalamin itu, makanya sekarang agak lebih hati-hati, apalagi soal gadget. Gitu. Jadi ya mungkin cara kita adalah lebih mengendalikan diri dan kita lebih fokus ke arah mana kita pengen FOMO-nya. Betul. Bukan nggak salah kalau misalnya pengen sesuatu yang bikin kita senang dalam tanda kutip healing gitu ya. Tapi juga mesti dipikirin FOMO-FOMO ke arah yang lebih positif, salah satunya dengan investment. Yes. Nah makanya nih saatnya kita jadi mapan bersama M-Stock by Mirai Asset. Kita lihat yang satu ini dulu yuk. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Kita balik ke obrolan kita nih. Kita lihat di sosial media gitu ya, banyak Gen Z yang curhat gitu ya. Ada satu video yang gue lihat tuh, dia sebagai Gen Z kebingungan ngelihat orang tuanya. Kok bisa kerjaannya cuma satu, gajinya bulanan, nggak ada pemasukan tambahan, tapi bisa punya rumah, nyokolahin dia sampai kuliah, adiknya sampai kuliah. Terus ada juga yang bilang kayak, ya emang generasi orang tua kita itu emang lebih punya privilege untuk bisa punya rumah dibandingkan kita yang sekarang lebih susah. Mas Wahyu lihat hal-hal seperti ini emang sesuai dengan kenyataannya atau gimana? Sesuai sih. Karena let's say generasi orang tua kita banyak banget sebenarnya sumber-sumber dana atau harta gitu ya. Kalau kita bahas investasi kan hal yang perlu kita tahu pertama kali adalah sumber hartanya dari mana gitu. Kalau selain tabungan, orang tua kita itu dulu rajin banget nyimpen emas sama sertifikat tanah misalnya gitu. Itu kan tiap tahun akan naik harganya. Investasinya seperti itu ya sebenarnya ya. Gitu. Dan satu lagi instrumen yang mungkin dilupain sama teman-teman, warisan. Jadi warisan itu tuh sedikit banyak membantu sebenarnya untuk kita punya sesuatu di saat ini. Gitu. Mungkin memang dulu orang tua kita tuh diuntungkan karena let's say aja dulu harga emas sama harga rupiah itu nggak setinggi sekarang kan. Iya, jadi gampang untuk bisa belinya. Inflasi juga nggak segede sekarang. Jadi tuntutannya beda lah di era sekarang gitu. Apalagi juga kalau misalnya Gen Z ini ya curhat sama orang tuanya mungkin generasi yang lebih atas gitu ya. Terus mereka langsung dinasehatin, lagian sih kamu kerjanya freelance. Lagian sih kamu kerjanya nggak jelas, nasihat-nasihat atau mungkin omongan-omongan seperti itu. Tapi emang mungkin salah satu hal yang suka dilakukan sama Gen Z itu tadi Mas Wahyu juga udah bilang di awal gitu ya, kalau ternyata emang mereka suka untuk berpindah-pindah kerja, dinamis orangnya. Emang ini bagian dari gaya hidup mereka sendiri apa enggak sih sebenarnya? Kalau menurut aku iya. Karena beberapa melihat situasi sosial yang ada sekarang itu tuntutannya udah mulai berubah nih. Kalau dulu kan kita dituntut untuk jadi dokter, polisi, PNS tuh yang paling banyak kan kayak udah kalau 3 kerjaan itu udah kamu pegang aman hidup deh. kamu aman, makmur, idaman mertua segala macam. Kalau sekarang kan banyak profesi-profesi yang jadi idola dan menghasilkan juga gitu. Kayak misalkan siapa yang nggak kira sekarang tuh bisa buat video aja udah bisa ngasilin duit gitu ya kan. Kita fotografi itu sekarang banyak banget kan kebutuhan ngisi konten sosial media segala macam itu menghasilkan juga ya. Zaman sudah berubah gitu. Dan sekarang teman-teman apalagi Gen Z udah banyak nih pikiran untuk kayak gue bisa kok kerja dari mana aja. Dari rumah bisa, dari kafe bisa. Bahkan ada teman aku yang dia tuh kerja kantoran. Tapi malamnya dia kerja freelance yang dari laptop doang, tapi penghasilannya berkali-kali lipat dari hasil kantoran dia. Dia nulis, copywriting, dia misalkan ngerjain apa dari platform online, itu tuh udah menghasilkan banget.
Berarti gitu. dengan berkembangnya zaman bukan berarti opportunity itu makin menipis gitu ya? Makin banyak malah. Makin banyak. Betul. Jadi balik lagi ke personalnya, bagaimana cara mereka pengen manage keuangan mereka, Betul. dan manage ekspektasi dan realitanya. Iya. Dan yang pengen kita tanya juga gini nih, sebagai Gen Z nih, kalau misalnya bisa nasehatin sesama Gen Z, sebenarnya kalau ngomongin soal finansial, gimana caranya merubah kebiasaan buruk, apalagi yang terjebak dalam peer pressure finansial? Oke. Mungkin aku akan bawa pertanyaan yang sering ditanyain ke aku dulu ya. Kapan sih bagusnya mulai investasi gitu? Jawaban aku sekarang gitu. Karena kamu mau nunggu sampai kapan? Nunggu misalkan rupiah menguat, nunggu harga emas turun, atau nunggu harga saham stabil gitu. Kayaknya kan kita nggak pernah bisa memprediksi kan. Jawabannya adalah sekarang, mulai dulu. Terus kalau teman-teman berpikir investasi itu butuh uang jutaan atau banyak, nggak juga. Banyak kok sekarang, bahkan dulu di zaman aku BBCA tuh 3 jutaan lebih satu lotnya. Sekarang udah dulu waktu di split kan 700 ribuan tuh awal mulanya. Itu jadi angin segar banget buat kita untuk investasi ya. Apalagi buat aku yang dulu belum punya kerjaan gitu kan, dari uang bulanan sama uang freelance gitu. Dan sekarang banyak juga investasi kayak misalkan emas, obligasi, ataupun deposito yang bisa dimulai dari ratusan ribu, puluhan ribu juga ada gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan bahwa investasi itu nanti gitu. Kalau ditanya kapan, ya sekarang gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kebutuhan kita di masa depan, dan darurat yang kita butuhkan berapa, sekarang saatnya. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat peer pressure-nya kayak, kok teman-teman udah punya ini, punya itu, ya mungkin dia butuh dan dia ada uangnya. Lihat kondisi kita dulu, kita butuh nggak, kita ada nggak nih gitu. Kalau memang belum ada, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksain. Bahasanya jangan tidak kita tunda. Karena ya itu, karena Gen Z ini semakin kayak lu nggak bisa gitu, dia akan semakin kuat kayak gue bisa gitu. Kalau misalkan pengen pembuktian, Kalau misalkan kita bilang kita bisa kok, tapi nanti. Gitu. Sabar. Nggak ada salahnya kok menunda gitu. Nggak ada perlombaan dalam hidup. Tapi yang bisa toleransi terhadap hal-hal kayak gini emang Gen Z nih. Kayak yang tahu diri kita cuma diri kita sendiri. Itu gitu. Tuh emang yang lebih melek soal itu emang soalnya Gen Z tuh. Biasanya dihubungin juga nih sama zodiak. Apa sih? Misalkan, gue Pisces. Oh iya ya, Pisces orangnya gini gitu. Gue Libra, penuh pertimbangan gitu misalkan. Tapi ngomongin soal pengeluaran bulanan nih, ada tips nggak dari Mas Wahyu sendiri untuk pengendalian pengeluaran bulanan? Kalau aku diusahakan banget nih. Dari penghasilan kotor kita nih, misalkan per bulan, itu minimal banget kalau aku 20%. Sebenarnya banyak sih teori-teori sama misalkan financial planner yang nyaranin ada teori 30-20-10, 50-30-20 dan segala macam. Terserah mau ngikutin yang mana, tapi kamu harus bisa memproyeksikan ke depan kamu tuh maunya apa, butuhnya apa. Kemudian dana darurat tuh penting nggak kalau menurut kamu? Kalau menurut kamu penting, sisakan. Sisihkan bukan sisakan. Kalau aku ya, sisihkan bukan sisakan. Jadi memang ada spare-nya gitu. Kalau kamu punya penghasilan tambahan di luar gaji, misal, yaudah itu kamu mau masuknya di tabungan atau dana darurat. Kalau aku selalu gitu sih. Prinsip aku adalah sisihkan bukan sisakan. Kalau sisakan tuh ntar deh gue mau beli ini dulu, nggak ada sisanya. Iya gitu. Benar. Di akhir. Jadinya prioritas yang terakhir. Betul. Kalau sisihkan kan kayak di awal. Gitu. Jadi itu jadi warning juga sih kalau aku misalkan gajinya segini, udah aku taruh duluan sini, aku nganggapnya udah gajiku nggak segitu, gajiku ya segini yang dipotong sama uang tabungan, sama uang dana darurat. Gitu ya, itu yang harus di manage sedemikian rupa. Gitu. Kalau menurutku itu. Kalau ngelihat dari yang Mas Wahyu cerita dari awal gitu ya, berarti sebenarnya emang orang-orang di Indonesia nih khususnya ya, itu pendidikan keuangannya itu belum cukup mapan ya. Kayak mereka belum dapetin pengalaman atau mungkin pembelajaran ini ketika sekolah gitu ya. Berarti sebenarnya dari sistem pendidikannya harus ditingkatkan. Harusnya kayak gitu ya. Aku pun sempat mikir kayak kenapa kita tuh nggak pernah ada pendidikan formal atau informal yang memang ngasih tahu survive dalam kehidupan. Kan kalau finansial ini kan untuk survive dalam hidup ya. Iya benar. Bahkan di keluarga pun kadang nggak diajarin. Gitu. Paling ya kalau zaman aku masih ngerasain nabung di celengan ayam gitu ya. Itu menurut aku udah mewakili sih. Cuma yang sekarang itu
aku nggak tahu, apalagi generasi alpha kayak adik aku, itu generasi alpha tuh nggak diajarin sama sekali buat nabung kayak gitu. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama nggak sih, kalau misalkan generasi Z yang ngerasa kok gue nggak diajarin, nggak ada salahnya sebenarnya nyari tahu sendiri gitu. Oke. Dan penting. Karena ya kita di sekolah diajarinnya rumus Pitagoras. Tapi pas kehidupan nyata rumus Pitagorasnya nggak sebegitu bergunanya, dan kita baru tahu ternyata untuk pengeluaran bulanan itu 50% untuk ini. Rumus-rumus itu ternyata ya nggak diajarin di sekolah, tapi ternyata lebih berguna buat kebutuhan kita sehari-hari. Betul. Gitu sih yang sebenarnya bisa dicari juga di sosial media, kayak Mas Wahyu juga punya konten yang mengedukasi seputar finansial gitu ya. Iya, ini sebenarnya PR aku sama teman-teman sebaya yang memang fokus ke literasi keuangan sih. Setiap kita turun ke daerah gitu ya, atau misalkan ke kelompok tertentu, mereka tuh masih kayak kenapa saya harus kayak gitu, gitu. Karena mereka mikirnya kalau gue punya uang, ya gue pakai lah, gitu ya kan. Tapi kan itu jangka pendeknya, ya oke lah, itu duit lu mau pakai apa terserah gitu. Tapi jangka kedepannya ini untuk menyelamatkan negara juga sebenarnya. Karena kita nggak mau kayak beberapa negara, contohnya itu para pemudanya benar-benar lost kan. Mereka kehilangan arah karena memang mereka nggak punya aset, nggak punya hunian, gitu-gitu. Ya udah, negaranya nggak bertumbuh kayak gitu. Masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih. Boleh. Tadi udah sempat dibilang kalau mau investasi mulainya dari sekarang. Terus langkah pertama ini kita ngomongin tips ya, mengendalikan finansial Gen Z dan juga mungkin secara umum semuanya. Kalau misalnya belum dikendalikan gitu ya, sebenarnya langkah pertama yang kita harus lakukan untuk pengendalian secara finansial harus ngapain nih kita? Kalau dari aku, cari instrumen investasi yang tepat, yang paling tepat, yang paling mudah dijangkau, yang paling dekat. Kalau misalkan kamu di daerah, misalkan aku susah banget nih internet atau jangankan nginstal aplikasi, atau misalkan udah ke bank konvensional tuh misalnya udah banyak nih nawarin beberapa instrumen investasi, atau misalkan kalau misalkan di kampung tuh ada koperasi misalkan simpan pinjam gitu. Silahkan gitu. Atau mungkin sekarang teman-teman Gen Z yang di kota yang sudah aksesnya finansialnya banyak gitu, cari sekuritas. Ada 2 tuh misalkan, ada saham, ada obligasi. Tapi aku maunya yang lebih ini, misalkan ya udah coba deposito misalkan, atau coba emas. Banyak sekali pilihan. Cari yang paling kamu pengenin dulu, yang paling tepat, yang paling sesuai dengan portofolio kamu. Gitu. Kemudian cari tahu profil risikonya. Terus gimana cara investasi itu bekerja. Dan jangan taruh di satu keranjang kalau menurut aku. Itu dia, cari infonya sebanyak mungkin, dan kalau bisa diversify. Betul. Jangan cuma di satu tempat, jangan cuma di satu investasi, tapi kalau bisa banyak. Betul. Sama ini sih mungkin jangan pakai uang panas ya. Jadi memang harus dibedain. Jangan semua, gue dapat gaji segini semuanya gue taruh. All in. Iya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba jatuh harganya, atau misalkan kita butuh sesuatu, susah juga kan. Gitu. Terakhir, ada pesan untuk para Gen Z di luar sana yang masih merasa sulit untuk mengelola keuangan mereka. Silakan, ada pesan-pesannya nggak untuk sama Gen Z? Buat teman-teman ya, aku juga masih menganggap diri aku Gen Z walaupun angkatan pertama. Kita dihadapi dengan permasalahan sulit. Apalagi pasca pandemi, aku tahu kita masih sangat berjuang untuk bisa financially stable. Tapi ini nggak menutup kemungkinan buat kita untuk bisa punya tabungan, punya dana darurat dari apa yang kita dapatkan. Itu tadi, jangan pernah sisihkan, jangan pernah sisakan, tapi sisihkan. Karena menurut aku ini penting, di awal kita udah tahu manage uang ini untuk tabungan, uang ini untuk sehari-hari, dan uang ini untuk dana darurat. Kalau nggak kayak gitu, takutnya adalah kita tidak pernah tahu ekonomi ini akan kemana. Sekarang rupiah, let's say, melemah banget kan. Fluktuatif lah ya. Terus kondisi geografis mempengaruhi banget instrumen investasi. Kayak misalnya perang di mana-mana. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi better kita prepare dari sekarang. Gitu. Jadi lebih baik untuk prepare dari sekarang. Prepare for the worst, dan investasi emang harus dilakukan dari sekarang. Betul, dan jangan pernah berpikir bahwa investasi itu akan selalu menguntungkan dalam waktu cepat. Karena sabar, kuncinya adalah sabar. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kok gue nabung baru sebulan
udah sebulan misalkan, tapi masih segini aja ya kan baru sebulan. Gitu. Karena ini investasi itu kan ada jangka menengah, jangka panjang. Aku nggak percaya dengan teori investasi jangka pendek sih. Di aku menengah sama jangka panjang. Kalau menengah udah dapat hasilnya, ya tambahin portofolionya. Tapi kalau misalkan jangka panjang udah jangan diutak-atik. Tunggu sampai jangka tertentu yang kita pengen gitu. Itu dia. Mudah-mudahan berguna untuk sahabat Mirai Aset di luar sana, apalagi mungkin yang Gen Z gitu ya. Betul. Sama mungkin kita juga pengen nanya nih ke sahabat Mirai Aset yang sekarang lagi nonton gitu ya. Sebenarnya berapa dari Anda yang pernah pakai pay later lebih dari sekali? Dan gimana cara mengatur keuangan Anda? Kita pengen tahu dong. Ceritain di kolom komentar untuk jadi bahan obrolan kita juga. Sambil kita tunggu komentar-komentarnya juga. Kita mengucapin terima kasih banyak untuk Mas Wahyu udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Terima kasih Mas. Cek sosial medianya di mana, boleh mungkin mau promo-promo? Oke, boleh teman-teman. TikTok mungkin ya, aku lebih fokusnya di TikTok sekarang di Wahkuy. Y-nya 3. Gitu. Wahkuy? Wahkuy. Y-nya 3. Y-nya 3. @wahkuy. Tuh banyak tips-tips finansial yang suka dikasih sih. Finansial dan juga seputar karir buat teman-teman Gen Z. Oke, silakan di follow. Dan sekali lagi kita tunggu nih ya. Kalau misalnya punya cerita, silakan langsung tulis di kolom komentar. Pernah pakai pay later lebih dari sekali atau enggak? Dan gimana cara mengatur keuangannya? Ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Sambil kita udahin dulu obrolan kita barengan sama Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah jadi tamu kita untuk episode kali ini di Bicara Uang bersama Rezal Kadri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.